Si Doreen ini ditusuk di bagian kepala dan perut. Dia seperti menusuk seperti permainan aja gitu, permainan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1974 sampai 1991, yang mana pelakunya ini bernama Dennis Lynn Rader. Nah, dia ini lahir pada tanggal 9 Maret 1945. Dan Dennis ini telah membunuh 10 wanita. 10 orang. Nah, diantaranya itu ada wanita dan ada laki-laki. Walaupun dia ini ada membunuh dan pernah mencoba membunuh seorang pria, dia ini menargetkan semua korbannya ini adalah wanita. Nah, dia ini mempunyai penyakit psikolog seks yang sangat besar. Dan dia ini melakukan pembunuhan ini dengan cara mendatangi rumah korban dengan mencekik dan memutilasi korban serta membunuh dan menggorok leher dan perut korban. Bagaimana kisahnya? Mari kita lanjut. Jadi Dennis ini lahir di Kansas, Amerika Serikat pada tanggal 9 Maret 1945. Dia ini mempunyai orang tua yang sangat sibuk bekerja, sehingga orang tuanya ini semenjak Dennis kecil tidak pernah memperhatikan Dennis dan saudara-saudaranya yang lain dalam hal pendidikan atau hal yang lainnya. Sehingga Dennis ini memiliki kebebasan dalam berpikirnya. Semenjak dia remaja, Dennis ini mempunyai dan memiliki sifat fantasis dalam seksual yang sadis, yang mana itu tentang menyiksa wanita untuk diperkosanya dan dijebak dan tak berdaya sehingga bisa wanita itu dibunuh oleh si Dennis tersebut. Nah, Dennis ini juga waktu muda dia menunjukkan sifat sadisme, yaitu dengan menyiksa, membunuh dan menggantung hewan-hewan kecil yang pernah dia temui di sekitar rumahnya. Bahkan si Dennis ini sering memata-matai tetangga perempuannya. Dia sering memata-matai sambil mengenakan pakaian perempuan. Dan dia juga sering mencuri pakaian dalam perempuan tetangga-tetangganya, lalu dia memakainya. Bahkan dia itu sering melakukan masturbasi, yaitu dengan tali atau diikatkan di lengan dan di lehernya. Sewaktu-waktu, si Dennis ini juga pernah memakai pakaian wanita dan memakai topeng wanita dan mengikat dirinya sendiri untuk menyelfie atau memoto dirinya sendiri. Dan dia itu mengakui bahwasanya dia itu berpura-pura menjadi korbannya sebagai bagian dari fantasi seksualnya. Dan si Dennis ini sangat pintar dalam menyembunyikan kecenderungannya atau menyembunyikan daripada sifat fantastis seksualnya kepada masyarakat yang luas. Dan dia itu mempunyai komunitas yang sangat baik, yang mana dia itu mempunyai komunitas yang normal, dia mempunyai komunikasi yang normal, sopan, dan berbudaya baik, sehingga para tetangga dan para masyarakat di sekitarnya ini tidak mengetahui bahwasanya dia ini adalah seorang pembunuh dan pengagum fantasi seksual. Dan pada tanggal 15 Januari tahun 1974, si Dennis ini melakukan pembunuhan terhadap keluarga Otero, yang mana keluarga Otero ini termasuk sekitaran tetangganya sendiri. Nah, dia itu memasuki rumah keluarga Otero tersebut pada malam hari, pada saat anak-anaknya itu sekolah. Nah, jadi dia ini membunuh keluarga Otero ini yang berjumlah 4 orang pada saat di rumah tersebut. Nah, 2 bulan sebelum aksi pembunuhan tersebut, si Dennis ini mengikuti keluarga Otero tersebut selama 2 bulan sebelum kasus pembunuhan. Nah, akhirnya dia mencermati, dan setelah salah satu anak keluarga Otero ini sekolah, dia memasuki rumah keluarga Otero tersebut yang dihuni oleh 4 wanita. Nah, dia membunuh, mencekik, serta dia memasukkan kantong plastik dan diikatkan di lehernya, dan diikatkan di leher korban tersebut sehingga korban itu mati lemas. Dan si Dennis ini memakai topeng, dan dia berkata kepada keluarga Otero bahwasanya dia ini adalah orang yang paling dicari di California, yaitu seorang pembunuh berantai yang dicari di California. Nah, setelah dia ini mengikat dan membunuh korbannya, dia menodongkan senjata kepada korban-korbannya ini untuk
korbannya ini tidak melawan, dan akhirnya dia mengikat semua korbannya dan membunuh semua korbannya tersebut dengan cara diikat. Dan dia melakukan fantasi seksualnya tersebut untuk memuaskan dirinya. Bahkan dia itu menyimpan dan mengambil kenang-kenangan dari salah satu barang korban itu berupa SIM, kartu identitas, atau barang-barang yang lain untuk menjadi kenang-kenangan bagi si Dennis ini yang telah membunuh keluarga Otero pada tanggal 15 Januari 1974. Dan pada tanggal 4 April 1974, si Dennis ini melakukan pembunuhan berikutnya, yaitu dia membobol dan memasuki secara paksa rumah salah satu gadis cantik yang bernama Doreen. Nah, setelah itu dia mengikat si Doreen tersebut dan ingin membawa kabur, ingin menculik si Doreen. Dan ketika dia menjelajahi rumah tersebut, ternyata ada saudara Doreen yang bernama Kevin yang masih berusia 19 tahun. Nah, dia terkejut bahwasanya Kevin tersebut ada di rumah itu, sedangkan dia lagi membawa si Doreen ini untuk dia melakukan seksualnya. Nah, setelah itu si Kevin tadi dia todongkan senjata dan dia tembak si Kevin tadi di kepala, serta dicekik oleh sebelumnya itu dia dicekik oleh si Dennis ini dan ditembak di bagian kepalanya. Akan tetapi si Kevin ini berhasil menyelamatkan diri setelah dia berpura-pura mati. Nah, lalu dia melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Nah, dan saudari perempuannya, yaitu si Doreen, ini ditusuk dan diikat oleh si Dennis tadi. Nah, si Doreen ini ditusuk di bagian kepala dan perut. Dia seperti menusuk seperti permainan aja gitu, permainan gitu. Karena si Dennis ini tidak mempunyai hati sama sekali ketika dia mengikat dan membunuh si Doreen tersebut, ditusuknya di bagian punggung dan perut, sehingga perutnya itu keluar di dalam-dalamnya itu. Setelah berlangsung beberapa tahun, pada tanggal 17 Maret 1977, si Dennis ini melakukan pembunuhan lagi terhadap seorang wanita yang mempunyai 3 orang anak, yaitu bernama Shirley yang berusia 25 tahun. Shirley ini dikejar di sekitar rumahnya oleh si Dennis ini. Setelah itu si Shirley ini memasuki rumahnya dan menyelamatkan ketiga anaknya itu dan memasukkan semua ketiga anaknya tersebut di kamar mandi. Setelah itu si Shirley ini diikat di ranjang oleh si Dennis tersebut dan melakukan aksi fantastis seksualnya untuk mengikat dan memakai pakaian wanita yang dipakai wanita tersebut. Nah, setelah itu si Dennis ini menusuk perut daripada si Shirley tersebut. Nah, si anak-anaknya yang 3 tadi berhasil melarikan diri, padahal si Dennis ini niatnya ingin membunuh ketiga anaknya tersebut seperti dia membunuh keluarga Otero. Pada saat itu dia membunuh semua keluarga Otero tersebut kecuali satu anaknya yang sekolah. Nah, hingga akhirnya si anak-anaknya ini pun selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Dennis tersebut. Akan tetapi ibunya yang bernama Shirley yang berusia 25 tahun itu tidak selamat sama sekali, karena si Shirley ini telah diikat dan diletakkan kantong plastik di atas kepalanya. Dan dia itu ditusuk oleh si Dennis tersebut, sehingga menyebabkan si Shirley ini meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan dan diikat. Dan selama pembunuhannya, si Dennis ini pernah gagal dalam pembunuhannya tersebut. Nah, pada Dennis ini selama masa ini, si Dennis ini juga berniat membunuh orang lain, yaitu seorang nenek-nenek yang bernama Anna Williams yang berusia 63 tahun. Nah, pada tahun 1979, si Anna ini, yaitu seorang nenek-nenek ini yang berusia 63 tahun, dia lolos dari kematiannya tersebut setelah si Dennis ini salah dalam memperkirakan kepulangan si Anna tersebut. Nah, si Dennis ini menunggu di rumah Anna selama berjam-jam, sehingga membuat si Dennis ini marah karena si Anna ini tidak kunjung datang. Setelah itu si Dennis ini pergi ke rumah teman-temannya, sedangkan si Anna setelah tidak lama daripada Dennis ini pergi, si Anna tersebut datang ke rumahnya sendiri, dan dia selamat daripada kasus pembunuhan yang ingin dilakukan oleh si Dennis tersebut. Pada tanggal 5 Mei tahun 1985, si Dennis ini melakukan pembunuhannya lagi yang bernama Marin.
Nah, si Marin ini dibunuh oleh Dennis dan jasadnya itu dibawa oleh Dennis di gereja tempat dia bekerja sebagai ketua dewan gereja. Nah, di sana ia memotret jasadnya korban dalam berbagai posisi yang menggoda. Nah, si Dennis ini sebelumnya telah menyimpan lembaran plastik hitam dan dan bahan-bahan lain di gereja tersebut sebagai persiapan dia sendiri untuk melakukan pembunuhan dan kemudian membuang jasad-jasad korbannya ini di selokan terpencil yang ada di sekitaran gereja tersebut. Tidak berhenti di situ, si Dennis ini melakukan aksi fantasi seksualnya tersebut pada tanggal 16 September tahun 1986. Nah, dia itu mencekik yang bernama Lin. Nah, seorang perempuan yang berusia 28 tahun. Nah, dia ini mencekik si Lin korbannya tersebut sampai korbannya ini mati. Nah, dia ini memasuki rumah korbannya dengan berpura-pura menjadi tukang reparasi telepon. Nah, ketika dia masuk ke rumah korbannya, dia membunuh korbannya tersebut sampai korbannya itu mati. Nah, setelah korbannya itu terbunuh, ia menata ulang pakaian korbannya dan mengambil sejumlah foto tubuh korbannya yang telanjang, sehingga memuaskan dia itu dalam fantastik seksualnya tersebut. Dan korban terakhir daripada Dennis itu bernama Davis yang berusia 62 tahun. Nah, aksi pembunuhannya ini terjadi pada tanggal 1 Februari tahun 1991. Yang mana dia melakukan aksi pembunuhannya tersebut dengan cara mencekik si Davis tersebut, korbannya itu dengan stalking, sehingga membuat si korbannya tersebut mati dalam keadaan tercekik dan diikat oleh si Dennis tersebut. Dan pada tanggal 25 Februari tahun 2005, si Dennis akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan FBI pada saat para kepolisian dan para FBI itu mengadakan razia di pusat kota. Nah, akhirnya dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan FBI dan beserta agen-agennya. Dan para kepolisian menyita barang bukti termasuk peralatan komputer, sepasang stocking hitam yang diambil dari gudang dan wadah silinder. Dennis ditangkap pada saat usianya itu berusia 60 tahun. Nah, Dennis ini mengakui dengan kasus pembunuhannya tersebut dengan hukuman seumur hidup penjara. Kasus pembunuhan Dennis ini mengingatkan kita, apalagi seorang wanita, untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang mempunyai sifat fantastis seksual. Apalagi orang-orang yang sering menonton video-video porno. Apalagi dia itu sering melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada perempuan. Itu wajib dihindari. Karena kalau tidak dihindari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sampai korbannya itu wanita dan sampai dia dibunuh. Semoga kisah tadi mengingatkan kita maupun saudara kita maupun saudari kita untuk berhati-hati terhadap seseorang yang memiliki sifat-sifat fantastis seksual. Apalagi sering berbicara hal-hal yang negatif tentang perempuan. Nah, itu wajib kita hindari untuk menghindari perempuan tadi itu dilecehkan. Karena zaman sekarang ini telah banyak korban-korban wanita yang diperkosa atau dibunuh atau diikat atau dibuang oleh orang-orang yang bersifat psikologisnya itu tentang seksual. Dan buat kalian, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya ini mengingatkan kalian, khususnya bagi wanita, untuk selalu mengingat dan waspada terhadap orang-orang sekitar, apalagi orang-orang yang baru dia kenal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena link itu di